Di video kali ini gue bakal bawa kalian ke petualangan gue buat habisin baterai iQOO Z10 ini dari 100 sampai mati. Gak habis-habis guys. Plus dari sana mari kita cari tahu kelebihan dan kekurangan HP ini. Apakah hitungannya upgrade atau downgrade kalau dibanding pendahulunya iQOO Z9? Yuk kita bahas. Yang dimulai dari nonton YouTube di jam 1 pagi. Ya, 1 pagi. Karena gue tahu bakal jadi hari yang panjang, jadi gue ambil start duluan. Jadi gue cari video yang panjang sampai 10 jam sendiri tuh. Set resolusi video di 1080p dan volume sekitar 25%. Habis itu ngapain? Ya tinggal tidur. Bye. Oke, sambil tunggu YouTuber cupu di masa itu bangun, gue mau share impresi gue pas lihat HP ini yang bentuk kameranya kok berubah lagi. Kalau gue kepoin di websitenya, mulai dari Z7 yang mengkotak gitu, terus Z9 udah mulai ada lengkungan. BTW Z8-nya kemana ya? Dan terakhir di Z10 ini nggak tanggung-tanggung langsung dibikin bulat. Sebenarnya nggak salah juga sih, tapi gue sendiri lebih suka bentuk kamera di Z9, lebih khas aja gitu dan mirip kayak flagshipnya iQOO 12 atau 13. Buat yang belum tahu, iQOO ini adanya Vivo ya guys, HP-HP yang lahir dari pabrik yang sama dan pelayanan after sales-nya juga satu orang tua. Tapi nilai plus dari desain ini masih dikasih detail-detail yang nggak boleh dilewatin. Kayak misalnya ada tekstur gerigi gitu di sepanjang buletan. Terus backnya juga ada tekstur kayak air mengalir gitu nggak sih? Kebayang nggak? Jadi ikut berasa adem kalau dilihat. Dan pastinya minim jiplakan sidik jari. Terus karena kamera modulnya simetris di tengah, buat yang hobi pakai HP disuruh pasrah telentang gini bakal enak, nggak banyak goyang. Habis itu HP ini punya frame yang bukan flat ya, melengkung gitu bermaterial plastik, sama kayak backnya. Yang mana di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, di kiri kosong, terus di atas ada mic yang nggak punya teman, sendirian. Sedangkan di bawah ada lubang speaker, port Type-C, mic lagi, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Dan lanjut kita ke bagian depan yang punya layar 6,77 inch, yang menurut gue lumayan ketara perbedaannya sama Z9 di 6,59. Tapi lama-lama pasti kebiasa sih. Buat bezelnya bisa dibilang tipis, masih mirip-mirip sama Z9 dengan dagu yang tebelan dikit tuh. Tapi sekarang layar Z10-nya ini melengkung atau yang mereka bilang quad curve dan perlindungannya pakai shield glass yang diklaim 150% lebih tahan banting dibanding pendahulunya. Overall, Z10 ini nyaman banget buat digenggam ya, karena nggak cuma di frame, tapi bagian depan dan belakangnya ada lengkungan tipis. Ketebalannya sebenarnya sih standar aja di 7,89 mili dengan berat 199 gram. Tapi karena kapasitas baterainya 7300 mAh jadi luar biasa. Apalagi sampai masuk MURI, jadi HP dengan baterai terbesar di Indonesia saat ini. Oke, kita lanjut lagi ke petualangan gua habisin baterai HP ini. Halo HP. Dan setelah 9 jam baterai berkurang 35% dengan suhu yang aman ya di 34-35 derajat. Dan ini kondisi AC mati ya yang bakal tetap gua nggak hidupin sampai akhir tes. Terus gua ngelakuin tes ini tujuannya lebih ke simulasi real life buat kalian yang mungkin suka lakuin maraton drakor biar tahu setahan apa konsumsi baterainya. Nggak cuma di YouTube, di Netflix juga harusnya sama sih untuk konsumsi daya. Jadi kalau dihitung-hitung guys, 35% tadi berkurang selama 9 jam. Mungkin nonton YouTube berarti kalau sejamnya sekitar 3 atau 4% berkurangnya. Wah, awet sih, awet. Oh ya, di tes tadi masih pakai wifi ya, dan sekarang bakal gue matiin, jadi seterusnya kita pakai data seluler. Habis itu gue ketemu hal aneh deh. Pas cek SOT-nya, untuk screen time-nya secara keseluruhan sih bener ya di 9 jam. Tapi kok pas bagian YouTube cuma 4 jam ya? Next, gua mau sarapan Mobile Legends di HP ini. Cuma nggak tahu kenapa, udah 5-10 HP terakhir tiap download Mobile Legends, pasti settingan gamenya berubah gini. Anyway, gue mentokin aja ke kanan semua lah ya, dan pengalaman mainnya nggak masalah. Terus layar lengkungnya jujur gue nggak ganggu sih, karena tipis doang lengkungannya, hampir ke flat malah. Buat suhu, sebelumnya gue sempet cek lebih ke hangat menuju panas sedikit aja, di 41-an derajat. Oh ya, nanti kita bahas game mode-nya ya, terutama ada bedanya nggak sih sama iQOO Neo 10 di varian tingginya tuh. Total gue main sekitar 1 jam 9 menit dan baterai berkurang 14%. Habis itu gue ngaso dulu bentar dan lanjut tes scroll-scroll sosmed yang mana gue baru speakernya mono loh. Cuman sebenarnya untuk scroll-scroll gini kualitasnya udah cukup ya, nggak yang cempreng gimana. Tapi kadang yang mesti dibiasain itu kalau misalnya tiba-tiba suara jadi kecil, jangan panik.
Karena bisa jadi ketutupan sama jari kelingking. Beberapa kali suka kejadian, cuman lama-lama udah kebiasa dan tinggal geser aja sih jarinya. Tapi ini buat scroll-scroll sosmed ya. Kalau buat denger lagu, jelas kenikmatannya beda saat denger yang stereo speaker. Total gue scroll sosmed sampai mabok tadi sekitar 2 jam dan baterai berkurang 14%. Bener-bener perjuangan. Jadi biar usaha gue bikin konten ini gak sia-sia, boleh bantuin gue dengan like video ini, oke? Dan subscribe juga buat yang belum, biar bisa cepet-cepet 1 juta subscriber. Thank you. Oke, sebelum gue bawa HP ini keluar buat tes kameranya, mari lanjut ke spesifikasi yang lengkapnya langsung gue tampilin di layar aja. Dan kalau dibandingin sama pendahulunya si Z9, secara spek ternyata lumayan banyak perubahan loh. Ada yang nice, ada juga yang Pertama mulai dari layarnya yang sekarang membesar dari 6,59 inch ke 6,77 dengan peak brightness yang meningkat juga dikit. Tapi untuk refresh rate-nya diturunin jadi 120 Hz. Cuman buat bagian ini tipis aja sih bedanya. Habis itu buat chipset ada sedikit aja perbedaannya. Yang tadinya pakai Snapdragon 7 Gen 3, di Z10 ini pakai Snapdragon 7S Gen 3. Dan kalau dibandingin, Antutunya sih mirip-mirip secara skor. Cuma emang GPU-nya di Z9 ini lebih tinggi ya, kalau lihat dari hasil benchmark di video kemarin. Terus nggak cuma Antutu, tapi 3D Mark juga sama, lebih baik di Z9, yang artinya bakal berpengaruh dari sisi pengalaman gaming. Tapi yang bikin geleng-geleng sih baterainya, nggak nanggung-nanggung langsung loncat dari 6.000 ke 7.300 mAh. Dan kalian tahu apa? Klaimnya sih kita bisa nonton streaming YouTube sampai 24 jam 53 menit. Dan kalau dari tes tadi sih emang memungkinkan ya. 9 jam tadi itu berkurang 30%. Artinya 1 jam itu berkurang 3,9 atau genapin jadi 4%. Kalau dikali 25 jam jadi pas 100%. Tapi ini kurang lebih loh. Oh ya, sekarang di Z10 ini pakai silicon blue quad battery generasi ketiga. Salah satu tersangka yang bikin kapasitas baterainya bisa jauh lebih gede, tapi dengan ukuran yang sama dengan Z9. Terus chargernya juga upgrade dari 80 ke 90 watt. Bisa bypass charging dan reverse charging pakai kabel. Buat kamera utamanya sama-sama di 50 megapiksel. Cuman udah ketambahan OIS yang nanti kita cobain langsung. Terus ada 2 megapiksel lensa hiburan bokeh. Nggak ada ultra wide dan selfie-nya meningkat secara resolusi di 32 megapiksel. Habis itu, yang pahit-pahitnya ada 2. Pertama, speakernya sekarang mono dan haptic feedback-nya lemah gitu ya. Getarannya nyebar, nggak solid kayak di Z9 kemarin. Cuman IP rating meningkat dikit, walaupun geli-geli aja dari IP64 ke 65. Tadinya gue mikir, ya oke lah ada plus minusnya. Tapi setelah dilihat-lihat lagi, kayaknya lebih banyak kurangnya nggak sih di Z10 ini? Sampai akhirnya gue ketemu bocoran harga HP ini yang mulai dari 3,7 juta. Kok bisa lebih murah? Nanti kita bahas di belakang ya. Oke guys, sekarang kita tes iQOO Z10-nya yang baterai ada di 37% ya. Yang punya resolusi video 4K 30 fps kamera depan dan belakang. Cuman sayangnya, kayak yang kalian lihat di kamera depannya nggak stabil nih. Tapi untung kamera belakangnya aman. Terus gue sempat cobain selfie-nya juga di resolusi 1080p 30, tetap nggak stabil ya. Tapi secara kualitas gambar kalian bisa perhatiin termasuk baik loh. Kalau buat kamera belakang punya warna yang nggak terlalu keluar nih. Mungkin kalau saturasinya dinaikin dikit lebih pas. Cuman gue berasa ada kedutan tipis kalau sambil jalan gini. Kalau buat fotonya dia ada mode natural sama standar yang cukup kelihatan bedanya tuh. Favorit gue sih yang standar, lebih hidup aja foto-fotonya. Overall untuk fotonya udah termasuk oke ya, bisa mentok sampai 10 kali. Yang dynamic range-nya juga bagus, sama kayak selfie-nya. Walaupun gue berasa ada sedikit gelap, tapi dikit doang. Kita makan dulu guys. Kenyang. Oh ya guys, kalau ngomongin AI di HP ini kayak AI erase, terus AI generate, yang kayak gitu-gitu sih ada ya. Cuman pas gue bandingin sama Neo 10 kemarin, ada beberapa yang nggak ada loh. Kayak misalnya yang AI image expandernya nggak ada. Terus untuk audio recording yang ditranscribe jadi teks juga nggak ada tuh. Selebihnya kayak Circle to Search, Gemini, AI Notes, kayak gitu-gitu ada sih. Oh ya, terus kalau ngomongin case-nya dia ini yang bening gitu ya. Cuman yang gue demen di sisi-sisi ujungnya dia ada perlindungan lebih nonjol gitu ya. Bawahnya juga. Jadi kalau jatuh langsung begini bisa ketahan dulu. Dan ini buat tingkat kecerahannya guys. Sekarang baterai tinggal 30%, jam 4:30.
Next kita lanjut streaming YouTube lagi, tapi kali ini pakai data seluler, yang mana setelah 2 jam baterai tinggal 18%, berkurang 11%, atau sejamnya itu berkurang sekitar 5,5%, yang mana jelas lebih tinggi dari sebelumnya yang pakai WiFi. Habis itu gue lanjut nge-game Genshin Impact dengan settingan defaultnya lowest, tapi FPS-nya gue naikin ke 60 ya. Total main sekitar 30 menit dan baterai berkurang 8%. Terus sebelumnya gue juga sempat tes pakai tools FPS-nya dengan settingan sama lowest 60. Terus performance mode-nya gue nyalain dan hasilnya dapat FPS rata-rata yang baik di 53,3. Untuk suhunya sendiri termaksud aman di 41,8 derajat. Betul guys, karena guanya yang kepanasan, jadi di tes terakhir ini kita nyalain AC aja ya. Oke, next kita tes PUBG sampai habis nih. Sekarang baterainya ada di 10%, jam 8. Untuk settingannya dapat di HDR sampai Smooth Extreme ya, yang mana buat pengalaman mainnya sih nggak ada masalah. Dan sekalian gue mau share untuk game mode, apa aja sih bedanya kalau dibanding sama iQOO Neo 10 kemarin. Dan kalau gue perhatiin di sini sih hampir sama. Paling dua doang yang nggak ada, yaitu game Super Resolution sama game frame interpolation. Yang mana kedua fitur ini berhubungan sama chip gaming tambahan iQOO Neo 10, yaitu Super Computing Chip Q1. Selebihnya mirip-mirip, sama-sama ada 4D game vibration yang bikin getaran HP-nya ngikutin gerakan atau jurus kita. Terus ada motion control yang bantu kita saat gerakin HP-nya, yang mana dia bakal touch ke bagian udah kita set. Ada voice changer juga, dan nggak lupa bypass charging. Total gue main sekitar 29 menit dan baterai berkurang 7%. Masih sisa 3% yang kayaknya gue habisin cepet aja dengan scroll-scroll IG. Tapi ternyata tidak secepat itu Ferguson. 18 menit kemudian baru turun ke 1%. Sekarang gue cek SOT yang dapat di 16 jam 21 menit ya. Sadis. Walaupun perlu diingat 9 jamnya itu tadi dari hasil maraton drakor. Tapi walaupun kalian nggak nonton selama itu, SOT di atas 8 jam mah bisa banget didapat. Jadi ya baterai 7300 mAh di HP ini emang sengeri itu. Good job sih iQOO. Cuman misi belum selesai, masih ada 1% lagi yang harus kita habisin. Dan kalian bisa tebak berapa lama lagi yang gue masih scroll? Aduh, gak bisa habis gimana nih? Dari jam 8 lewat 52 menit tadi, 15 menit setelahnya masih bisa di scroll sampai gue mulai kena mental health guys. Gak bisa habis guys. Dan akhirnya 9 lewat 12 baru mati tuh. Wis. Mati. Phew, kelar juga dedikasi gue buat menghabiskan baterai ini. Dan kalau kalian nonton sampai sini, berarti kalian kuat juga kayak baterai HP ini ya. Like video ini kalau mau sering-sering gue bikin konten kayak gitu. Oke, sekarang kita charge pakai chargeran bawaannya. Dan gue bener-bener mulai dari HP-nya mati nih. Kira-kira setengah jam kemudian baterai ada di 43%. Terus charging sejaman kemudian ada di 87%. Dan pas gue cek lagi di menit ke-72 barulah kelar ke 100%. Ya nggak terlalu jauh lah dari yang diklaim sekitar 45 menit kelar charge. HP ini punya dua warna ya, ada Nitro Black yang hitam polos dan Quantum Silver yang gua pakai ini. Untuk variannya cukup lengkap nih, ada pilihan 8GB dan 12GB RAM dengan storage 128 sampai 512. Nah, buat harganya, lagi-lagi kalau bocoran yang gue dapat ini benar, mulai dari 3,7 juta. Buat varian paling rendahnya 8+128. Buat yang lupa, iQOO Z9 sebelumnya itu mulai dari 4 juta ya. Selisih 300.000 lumayan juga tuh. Belum lagi kalau misalnya ada promo-promo bisa dapat lebih murah. Malah jadi ngegantiin Z9X nggak sih si Z10 ini? Karena sekarang iQOO bisa sombong ya. Kalau mau yang lebih powerful di kelas menengah, bisa lirik model baru mereka, yaitu iQOO Neo 10 di harga 5 jutaan. Yang performance-nya buas sih. Gue udah sempet bahas videonya di sini. Menurut gua, kalau kalian cari HP di harga 3 jutaan, ini salah satu yang bisa dipertimbangin. Cuman ingat, fokusnya emang bukan ke performance ya, lebih ke baterai yang badak dengan tetap punya bentuk yang slim plus layar lengkung tipis yang gua suka sih. Mau dipakai buat ngegame juga masih enak, karena bisa dibilang semi flat juga tuh. Mungkin bisa dibilang all-rounder? Karena performance-nya pun nggak lambat juga sih. Pas gua tes beberapa game tadi juga cukup mulus, asal settingannya disesuaikan. Paling beberapa hal yang kalian mesti ingat, HP ini speakernya masih mono, terus haptic feedback lemah dan nggak ada ultrawide. Cuman gua rasa kekurangan-kekurangan tadi kalau dibandingin sama HP lain di kelas harga yang sama ada yang begitu juga nggak sih? Ya intinya disesuaikan aja sama keperluan kalian pakai HP. Kelebihan dan kekurangannya udah gue sampein di sini.